Bismillah. Permasalahan zikir yang lain setelah al-iftitah kita telah bahas juga adalah al-isti'adah. Maka al-isti'adah barakallahu fikum termasuk zikir setelah kita membaca iftitah. Masuk kepada keumuman ayat fa-idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Maka ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin fa-idza qara'tal Qur'an, makna idza qara'ta bukan fi'il madi tetapi fi'lun madi arada bihil mudhari'. Bukan maknanya fa-idza qara'tal Qur'an kamu telah selesai membaca ayat Al-Qur'an kemudian billah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu amalannya apa tidak? Baca Quran dulu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu atau tidak? Tidak. Lalu bagaimana? Maknanya sebelum membaca Al-Qur'an. Sehingga fi'lun madhi fa idza qara'ta bimakna al-mudhari'. Bukan fa idza qara'ta bimakna fi'lun madhi jika kamu telah membaca Al-Qur'an lalu di ujungnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan. Makna fa idza qara'ta bimakna mudhari' fa idza arada an taqra'a Al-Qur'an. Jika kamu ingin membaca Al-Qur'an maka beristi'adzahlah dari syaitan ar-rajim. Maka keumuman ayat ini berpendapat sebagian ulama seperti Atha Ibnu Abi Rabah yang dan yang juga As-Sauri mewajibkan al-ibadah bagi yang di luar ketika akan membaca Al-Quran, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi membaca Al-Quran. Lalu di dalam salat pun sama. Setelah selesai dari doa iftitah wajhiya lillazi samawati ila akhir, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi satu kali saja dalam rakaat-rakaat. Kalau dia rakaatnya 3 maghrib di rakaat yang pertama. Kalau dia 2 di salat fajar tadi, maka dia yang Allahu Akbar membaca istiftah, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi baru membaca Al-Qur'an Al-Fatihah. Maka al-isti'adah telah kita ajarkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa dia menurut pendapat Atha Ibnu Abi Rabah dan jumhur adalah wajib. Dan pendapat Atha dan Sufyan Ats-Tsauri wajib. Adapun pendapat jumhur sunnah bukan wajib. Yang jelas meskipun dia sunnah ataupun wajib maka pantas bagi kita untuk menghidupkannya. Sehingga setelah membaca iftitah baca al-isti'adah. Tinggal permasalahan bagaimana lafaz al-isti'adah maka dihafal. Itu lafaz al-isti'adah ini telah kita selesaikan pelajaran ini, namun diulang sedikit dari Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi yang sanadnya hasan dikarenakan Ja'far ibnu Sulaiman Abdubai meriwayatkan dari Ali ibn Al-Aqi dari Abil Mutawakkil dari Abi Sa'id Al-Khudri. Disebutkan oleh Abu Sa'id bahwa dia di saat mendengar Nabi salat malam setelah bertakbir dan membaca, Nabi mengeraskan suaranya membaca a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian dia membaca Al-Qur'an. Maka hadis ini ada juga dari sahabat datang dari Jubair Ibnu Mut'im yang sama membaca kita. Kemudian Nabi membaca syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka hamzihi wa nafthihi. Ini di hadis Jubair Ibnu Mut'im yang mana di sanadnya Al-Anzi ataupun Al-Anasi yang mana dia majhul.
Maka di hadis Jubair ibnu Mut'im ada rawi yang majhul. Kemudian datang dari sahabat yang lain, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Sebelum Allah a'udzu min hamzihi wa nafthihi al-isti'adzah. Yang ketiga dari Ibnu Mas'ud yang disahihkan oleh Al-Hakim, katanya sanadnya sahih. Namun pada hakikatnya dhaif karena riwayat Ibnu Sa'ib di Abdurrahman As-Sulami an Ibnu Mas'ud. Abu Abdurrahman As-Sulami dia mendengar dari Ibnu Mas'ud seperti datang di sahih. Namun yang jadi masalah apa Ibnu Sa'ib? Dia rawi yang thiqah namun pikun. Dan kita bahas di pelajaran-pelajaran Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, rawi-rawi yang mukhtalid, yang pikun dan tidak diketahui kepikunannya, sehingga bagaimana dilihat siapa muridnya yang meriwayatkan setelah pikunnya. Dan dari muridnya yang meriwayatkan dari kepikunannya adalah Muhammad ibnu Fudail. Maka Muhammad yang meriwayatkan hadis ini Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari riwayat Muhammad ibnu Fudail ada karena apa Ibnu Sa'id an Abdurrahman As-Sulami an Abi Abdurrahman Muhammad ibnu Fudail yang meriwayatkan dari apa Ibnu Sa'id setelah kepikunannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ditulis min hamzihi wa nafthihi, sudah tertulis nanti tasmi siang ini. Kemudian di sini kenapa kita sedikit mengulang agar kita yakin bahwa al-isti'adzah di sini hadisnya sahih. Berarti datang dari 3 sahabat. Yang paling kuat hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang hasan dari riwayat Ja'far ibnu Muhammad Ad-Dubai, Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai, dan dari jalan Ali ibnu Ali Ar-Rifai, yang mana keduanya saduk. Adapun jalan dari Jubair ibnu Mut'im ada Asim Al-Anazi majhul, dan jalan yang ketiga dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Atha ibnu Sa'id yang meriwayatkan dari dia Muhammad ibnu Fudail setelah ba'dihi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mama apa makna syaitan? Syaitan adalah kalimat yang dipergunakan untuk sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Itu namanya dari syaitan. Adapun asyaiton ar-rajim, maka ar-rajim di sini dia naat untuk syaitan, iblis yang ar-rajim. Apa makna ar-rajim? Matrud minal khair ataupun mal'un, yang dilaknat. Maknanya dijauhkan dari kebaikan, penghuni api neraka. Berpikir semuanya tentang keburukan. Dia adalah the prime evil, sumbernya dari segala kejahatan muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dilaknat, yang dijauhkan dari kebaikan. Min ham, di beberapa makna min hamzihi, dan adalah nau' minal junun wa ya karil insan, dari termasuk merasuki manusia yang membuat gila ataupun membuat kejang-kejang, kesurupan namanya kalau bahasa Indonesia. Bahasa Minangnya apa? Kesurupan juga. Hah? Kesurupan juga. Pokoknya maklum ya. Ini makna min hamzihi. Berarti aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlaknat, min hamzihi, dari sifat menguasai jiwa yang bisa kesurupan. Berapa banyak dari orang-orang gila setelah dicek ternyata bukan masuk psikologi, bukan karena dia itu sakit kejiwaan, tetapi dari syaitan. Setelah diruqyah ternyata keluarlah syaitan dari dirinya,
maka dia kembali normal. Dan ini maka sebaiknya di rumah sakit jiwa, dan alhamdulillah di Indonesia yang kami ketahui dan baca, banyak ahli ruqyah datang ke rumah sakit. Alhamdulillah, karena kita negeri muslim. Adapun di negeri kufar, didapati orang gila di jalanan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Maka jadi bagaikan zombie, berjalan tanpa sadar, di rumah sakit ketawa sendiri, teriak-teriak. Semuanya kesurupan dari jin. Contoh bengkir yang kesurupan. Alhasil banyak kami mendapati dulu di Jawa dan juga anak-anaknya kesurupan karena makan harta-harta yang haram dan karena menyembelih dari belakang. Banyak orang-orang istilahnya fakir dikarenakan minjam uang kepada mereka. Allah berikan dalam keadaan kesurupan dan saya pernah meruqyahnya. Ternyata seorang bangkit. Alhasil ini makna hamzihi. Makna hamzihi min hamzihi dari sifat menguasai jiwa, yang menguasai akal ataupun membuat orang kesurupan. Wa nafkhihi. Apa makna nafkh? Kinayah anil kibr, dari kesombongannya. Imuhu fi ain firun nas indahu. Maka syaitan itu mempunyai sifat kibr. Kalau kibr, dia tidak akan diusir dari jannah maula. Wa ma mana'akum apa yang menyebabkan kamu wahai iblis untuk tidak sujud kepada Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini kibernya. Menciptakan Adam dari tanah dan aku dari api. Kiber dari segi mana? Kiber dari segi fantasi ataupun idiom biasa. Karena pada belum ada bahwa tanah lebih baik daripada api. Atau kebalikannya, api lebih baik daripada tanah. Apakah sudah ada penelitian? Lalu dari mana si iblis mengatakan, engkau menciptakan aku dari api, aku lebih baik dari Adam. Kenapa aku sujud kepada Adam? Karena kibir. Maka makna wanafkhihi dan kesombongannya. Maka kita beristiadah dari kesombongannya. Disebutkan oleh para ulama, kesombongannya bagaimana? Kesombongannya ini membuat dia menjadi besar. Dan membuat para pengikutnya, penyembah iblis, ataupun orang-orang yang takut kepada iblis, karena menjadi besar. Maka jangan takut kepada iblis, kepada pocong, kepada kuntilanak. Kalau kamu takut, waduh di WC ada kuntilanak kencing, pengen wudhu sholat malam, takut ketemu kuntilanak, ya sudahlah. Nunggu nanti adan awal, adan yang kedua, si Haris adan awal, si Febri adan yang kedua, kan syaitan pada lari, nah aku nanti masuk ke WC. Maka seperti ini akan membuat para syaitan semakin besar, semakin sombong. Min hamzihi wa nafsihi wa nafsih. Adapun wa nafsih ditafsirkan oleh para ulama yang diinginkan adalah dengan syair al-madmun. Maknanya mantra-mantra. Mantra-mantra mereka untuk mendatangkan syaitan. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama wa nafsihi. Seperti di dalam surat Al-Alaq, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan juga aku berlindung dari keburukan para dukun-dukun, penyihir-penyihir yang meniupkan mantra-mantra kepada jimat-jimat. Maka mantra untuk mengambil, untuk mengundang lengser wengi dan sebagainya, misalnya tahu antum lengser wengi. Misalnya itu diyakini mengundang kuntilanak, ataupun ada doa khusus mengundang tuyul, ataupun ada doa khusus mengundang genderuwo, ataupun mengundang apa saja babi ngepet, maka ini adalah perkara dari syaitan. Maka syaitan itu mengakali dari dukun-dukun bagaimana mengundang dirinya. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari jin dan syaitan masuk kepada dalam dirinya. Terutama yang dulu waktu kami ingat di SMA, kita ikut BKC, Bandung Karate Club, maka teman-teman kita pada masuk Satria Nusantara. Bangga dengan bisa memukul, mematahkan cicir. Tapi diisi, katanya oleh gurunya. Bangga dengan diisi. Apa makna diisi? Dimasukkan jin ke dalam tubuhnya. Maka mereka bangga dengan
mantra-mantra. Akhirnya mereka katanya menyebut mantra dan berputar, maka dia jadi pamacan. Jadi mempunyai ilmu silat macan. Akhirnya bisa mematahkan fikir. Jadi di saat mematahkan fikir tidak dari dirinya, tetapi karena memanggil jin, dan jin itu kata mereka berjalan di tangannya. Tangannya itu menjadi kebal dan kuat. Patahlah fikir. Maka seperti itu yang dipelajari oleh mereka dulu. Akhirnya kita memukulnya. Martial art yang real. Saat mereka merapal mantra-mantra, kita sudah duluan memberikan cudang cuki ke perutnya. Akhirnya jatuh dan muntah. Saya bilang, mana mantra-mantra kalian? Alhihi, mantra-mantra dari ucapan-ucapan yang buruk yang bisa menjadi ucapan yang bla 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 bla, wahai iblis yang engkau mempunyai sifat bla 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 bla, seperti itu dirapalkan maka akan datang. Maka setelah istiadah kemudian membaca Fatihah. Berarti sekarang soal jawab yang keenam ini, apakah ada? Naam, setelah istiadah membaca Al-Fatihah. Mana dalilnya? Hadis yang muttafaqun alaih dari Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang diterima bagi maka membaca Fatihatul Kitab wajib. Maka selesai dari perkara yang kedua. Apa tadi? Al-istiadah. Membaca Al-Fatihatul Kitab ataupun Al-Fatihah. Kemudian ada lagi? Ada. Maka pertanyaan ini, apakah ada lagi setelah membaca Al-Fatihah? Ada. Apa? Adiyah inda ruku. Di saat kita ruku. Untuk adiyah inda ruku banyak. Namun saya ingin satu permasalahan saja karena waktu sudah masuk 51 menit. Pertama, datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah. Sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat lafadznya. Setelah itu ma'ana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zata lailatin summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal adzim wa min qiyamihi. Di sini, di hadis ini dikisahkan di hadis yang panjang Nabi SAW bagaimana salat malam. Dibaca surat Al-Baqarah, dibaca surat Ali Imran, dibaca surat An-Nisa panjang. Kemudian yang menjadi poin suka. Kemudian Nabi ruku, faja'ala yaqul subhana rabbiyal adzim. Sudah. Tanpa tambahan 3 kali dan tanpa tambahan wa bihamdihi. Ini yang akan kita bahas sekarang. Di dalam hadis Muslim disebutkan subhana rabbiyal adzim. Ini yang wajib dihafal juga. Nanti ditasmi. Jadi sekalian tadi iftitah udah kemarin, tasmi hari ini al-istiadah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca Subhana Rabbiyal Adzim. Sekarang sebelum kita tutup 22 masih ada 8. Apakah lafadznya 3 kali? Boleh apa hanya 1 kali? Kita jawab di hadis Muslim diriwayatkan Hudzaifah 1 kali. Tindakan wajibnya 1 kali. Karena datangnya riwayat-riwayat yang lain. Riwayat yang lain itu dari mana? Datang dari Jubair ibnu Mut'im. Bahwa Nabi Muhammad SAW idza raka'a, bahwa Nabi jika ruku berkata, Subhana rabbiyal adzim salasa marwatin. Disebutkan di hadis Jubair ibnu Mut'im 3 kali. Maka Subhana rabbiyal adzim, Subhana rabbiyal adzim, rabbiyal adzim. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari jalan Abdul Aziz ibnu Ubaidillah dari sahabat Jubair ibnu Mut'im. Maka hadis ini syaratnya dhaif dikarenakan Abdul Aziz ibnu Ubaidillah ibnu Sinan Al-Hamsi dhaif. Dan tidak meriwayatkan dari dia kecuali Ismail ibnu Ayyub. Kemudian kalau tadi dari Jubair ibnu Mut'im disebutkan salah sama rot. Apakah ada jalan yang lain
masih seperti riwayat Muslim. Berarti sahabatnya siapa? Hudzaifah. Namun di riwayat Muslim disebutkan satu al-Azim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hudzaifah. Tentunya sanadnya lain. Diriwayatkan dari lafaz idza raka'a subhana rabbiyal azim sama roti. Jika membaca subhana rabbiyal azim 3 kali kata Hudzaifah. Maka hadis ini silahkan dihukumi. Saya baca sanadnya di Sunan Ibnu Majah dan indah. Hadatsana Muhammad bin Al-Misri. Amba'ana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah ibni Abi Ja'far an Abil Azhar an Hudzaifah. Mahalu hadats sanad dhaif. Di sanadihi Ibnu Lahiyah masmuh Abdurrahman atau Abdullah atau Abdul Majid atau Abdul Samad Abdullah Ibnu Lahiyah. Hasan. Anak-anak kita sudah mulai bisa mentahrir hadis karena makruf di sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Maka itulah keadaannya. Dia adalah hafalannya sah dan dia mudah bukan dari Ubaidillah bin Abi Ja'far an, maka datang dari Rafi'in. Dan datang riwayat yang sahabat Ibnu Akram, sahabi, yang mengatakan aku melihat Nabi Muhammad SAW di saat itu dia membaca Subhana rabbiyal azim salasan. Maka hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Darqutni dan di sanadnya ada Abdullah bin Syabib. Hadatsana Muhammad bin Hadatsana Ibrahim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Akram dari bapaknya. Berarti sahabatnya Abdullah bin Akram. Namun di sanadnya ada Abdullah bin Syabib wa huwa dhaif. Maka lihat bagaimana lafaz salasan kita anggap sahih karena datang dari berbagai jalan. Dari Jubair bin Mut'im meskipun dhaif, dari riwayat Hudzaifah, dari jalan Ibnu Lahiyah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan dari sahabat Abdullah bin Akram. Yang di sanadnya dhaif karena Abdullah bin Syabib. Maka lafaz ziyadah tambahan salasan ini bisa dipakai. Para ulama mengatakan bagaimana di hadis Muslim 1, Subhana rabbiyal azim, di riwayat yang selain Muslim dari berbagai sahabat, dari Abdullah bin Arqam, dari Abdullah bin Akram, dari Hudzaifah sendiri, dan dari Jubair bin Mut'im yang semuanya dhaif disebutkan salasan. Maka para ulama mengatakan hadis Hudzaifah 1 itu yang wajib. Sehingga ruku baca Subhana rabbiyal azim itu yang wajib. Namun jika ingin sunnah ditambah menjadi 3 itu boleh. Paham ya? Berarti tasmi' kita sampai Subhana rabbiyal azim. 5 menit lagi. Kemudian tambahan wa bihamdi. Kadang ditambah Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sahih apa tidak? Ini yang akan kita bahas. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Bah Ibnu Amir bahwa Nabi jika ruku mengatakan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Salasan, maka kalimat salasan kita bisa jadikan ini penguat dari riwayat yang Adim salasan dari sahabat yang baru Uqbah Ibnu Amir. Namun kita permasalahkan di sini bukan masalah lafaz salasan karena lafaz salasan bisa jadi sahih ditambah lagi dari Uqbah Ibnu Amir 4 riwayat. Namun lafaz bihamdihi-nya. Apakah lafaz bihamdihi? Tentang hadis ini dari Uqbah Ibnu Amir, Imam Abu Dawud di dalam sahihnya mengeluarkan hadis ini sekalian mengatakan wa hadhihi ziyadah nahafu an la takuna mahfudah, bahwa ziyadah tambahan wa bihamdihi aku takut kayaknya tidak sahih. Maka ini pendapat Imam Abi Dawud. Dan jika kita rujuk kepada sanad, maka di riwayatnya itu ada keraguan dari Laits Ibnu Sa'ad saat menyebutkan dari Musa Ibnu Ayyub. Ayyub Ibnu Musa, yang mana dia adalah rawi yang saduq hasanul hadits. Jika kita rujuk kepada sanad apa yang menyebabkan Abu Dawud mengatakan sanad ini dhaif, disebutkan dari Musa Ibnu Ayyub Ibni Amir. Berarti sanadnya ada apa? Rajul mubham an rajulin
min qaumihi. Siapa seseorang dari kaumnya yang meriwayatkan dari tidak diketahui, maka hadis ini sesuai ucapan Abu Dawud dikarenakan mubham. Adapun Ibnu Ayyub yang sikoh. Kemudian kita katakan telah datang syawahid Uqbah Ibnu Amir. Di sanadnya ada rawi yang mubham an rajulin min qaumihi. Ingat itu. Sanad yang pertama dari Uqbah Ibnu Amir diriwayatkan Abu Dawud, di sanadnya ada siapa? Rawi mubham